Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Selva Safira dari kelas 2 SID. Di sini saya akan membuat laporan video pertemuan 7 yang berisi membuat CRUD data user dengan melengkapi partial view-nya, menggunakan validation, redirect, error suction, dan repopulate form. Lalu membuat halaman login dengan memastikan menerima email dan password. Cek apakah email yang masuk sama dengan email data user. Jika sama, cek password menggunakan #check. Lalu jika sama, maka tampilan halaman ke dashboard. Dan jika tidak, kembali ke halaman login beserta info errornya. Lalu membuat fitur logout dan menerapkan partial view untuk semua file project. Pertama-tama kita buat data user. Pertama kita membuat root dengan resource untuk memanggil semua metodenya pada user controller. Di sini kita udah membuat root resource user dari user controller. Lalu kita membuat user controller. Di sini saya sudah membuatnya, kita copy aja. Lalu kita membuat controller user controller. Di sini saya sudah mengcopy codingan yang ada pada Notion tadi. Di sini kita memanggil user all karena kita memakai root resource. Dan view yang berada pada folder admin dengan nama file kontak. Lalu di sini ada validation untuk nama, email, dan password. Di sini kita juga menggunakan redirect root dengan pesan with success user berhasil ditambahkan. Lalu pada function edit, di sini kita mengarahkannya ke file edit user. Pada function update, di sini juga kita masukkan beberapa rules-nya untuk memvalidat dan menyesuaikan pada validat sebelumnya. Jika email sama, hanya update password bila diisi. Jika email diubah, pasti belum dipakai. Di sini. Lalu kita menggunakan return redirect juga untuk mengarahkan ke user index, yaitu file kontak. Di sini juga sudah ada function destroy yang menghapus data pada tabel data user. Lalu pada file admin kontak, yaitu index dan create kita menambahkan form create dan juga form index di sini untuk menampilkan data-data yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini form create-nya dan di sini form index-nya. Pada codingannya bentukannya seperti ini. Ini adalah form pengisian data user dan di sini kita menambahkan pesan sukses atau error jika data atau rules tidak terpenuhi. Dan di sini adalah tabel index, menampilkan data yang sudah kita tambahkan. Dan juga di sini ada metode delete untuk menghapus data. Dan menampilkan pesan belum ada data jika data belum pernah diinputkan. Selanjutnya kita membuat file edit user di view. Ini adalah form pengisian yang akan kita ubah datanya. Di sini juga menerapkan repopulate form agar data yang sebelumnya tampil pada kolom edit. Ini tampilan pada Visual Studio Code-nya.
Di sini ada all username yang sebelumnya kita isi akan tampil. Di sini juga kita menerapkan view all pada semua form. Lalu kita membuat halaman login. Di sini kita membuat root seperti ini. Pertama, root research, yaitu login, akan mengarahkan ke index dan store. Dan root get dashboard, jika login berhasil, dia akan langsung mengarah ke dashboard. Di sini sudah ada root research login dengan login controller dan akan mengarahkan ke index dan store. Dan jika berhasil login, dia akan mengarahkan langsung ke dashboard dengan return view admin dashboard. Lalu membuat file controller login controller dengan menggunakan PHP Artisan Make Controller login controller. Dan ini contoh dari controller login. Ini tampilan controller login pada Visual Studio Code. Di sini menerapkan beberapa rules, yaitu email wajib diisi, form email tidak valid, dan password wajib diisi. Lalu di sini ada hash check sesuai rules-nya tadi, akan mengecek apakah email dan password yang dimasukkan sesuai dengan data user yang sudah diinputkan sebelumnya. Ini return redirect ke dashboard jika pada hash check berhasil login atau datanya valid. Dan return back jika data tidak valid dan menampilkan pesan email atau error salah. Lalu di sini ada return back with error dengan menampilkan pesan email atau password salah jika data yang dimasukkan tidak valid. Lalu membuat halaman login .php pada view. Di sini kita memakai contoh pada template sebelumnya pada halaman 404. Dan ini adalah tampilan formnya. Dan ini tampilannya jika di Visual Studio Code. Di sini ada email dan password. Dan ada tombol submit masuk untuk mengecek apakah data yang dimasukkan valid dan berada pada data user. Di sini juga kita menerapkan membuat notifikasi error jika data tidak valid. Selanjutnya kita membuat fitur logout. Tambahkan root logout pada web.php dengan root seperti ini. Seperti ini rootnya sudah kita tambahkan di bawah dashboard. Di sini rootnya post logout, yang berarti jika kita menekan tombol logout, dia akan mengarah ke halaman login dan meminta login kembali. Lalu di file blood navbar tambahkan tombol logout dengan codingan seperti ini. Di sini kita menambahkan pada navbar halaman dashboard menampilkan pesan jika berhasil login akan menampilkan selamat datang dengan nama username. Lalu di sini juga terdapat tombol logout. Lalu tambahkan notifikasi opsional di halaman login seperti ini. Hasilnya saat klik logout, semua season dihapus, user langsung diarahkan ke halaman login, pesan berhasil logout muncul pada form login. Di sini di antara top bar dan main login, kita menambahkan notifikasi berhasil logout. Selanjutnya kita membuat partial view. Apa sih gunanya partial view? Itu tuh untuk mempersingkat dan memperingkas codingan pada halaman-halaman blade sebelumnya. Langkah awal include. Kita menganalisa terlebih dahulu struktur kode template yang kita gunakan. Silakan buka file berikut dan tandai menggunakan komen di bagian berikut. CSS, di sini ada beberapa CSS, ada Fasi,
Fasicon, Google Web, Icon, Libraries, dan ini beberapa file yang akan diambil dari halaman CSS. Lalu ada top bar, di sini saya sederhanakan. Di bagian ini kita pisahkan, lalu pada bagian footer juga kita pisahkan. Bagian JS juga kita pisahkan aset-asetnya, dan pada main content juga kita pisahkan. Contoh ini diambil dari halaman dashboard. Lalu, pada folder view, buatlah sebuah folder layout, lalu buat folder admin di dalamnya. Pada folder admin, buat beberapa file yang mewakili setiap bagian kode berikut. Seperti tadi kita ada main content, ada JS, ada footer, ada top bar, itu dipisahkan menjadi file-file seperti ini. Dan ada satu file tambahan yaitu apps.blat.php. Lalu pindahkan blok kode CSS pada admin dashboard, lalu tulis include layout.css di tempat-tempat yang sudah kita tandai atau kita komen tadi, seperti ini. Sebelumnya sudah kita komen start CSS, end CSS, lalu kita ganti seperti ini, include layout, admin CSS. Lalu lanjutkan pada bagian lainnya, pada file dashboard, seperti ini tampilannya, layout, admin, dan semuanya. Di sini kita sudah membuat folder layout pada folder view, lalu kita tambahkan folder admin. Enter. Tampilannya akan seperti ini. Lalu pada folder admin, kita klik kanan, lalu kita buat file baru. Yang pertama adalah css.blat.php. Lalu kita buat lagi new file, yaitu footer.blat.php. Enter. Lalu kita buat lagi file js.blat.php. Enter. Lalu kita buat file app untuk menyimpan semuanya. .blat.php. Lalu pada folder admin file dashboard, kita pindahkan aset CSS ini semua ke dalam layout admin css.blat.php. Kita X-kan. Lalu pada file CSS-nya kita pastekan, kita save. Lalu pada file dashboard, kita ketik include layouts.css. Seperti ini. Layout.css. Sama juga dengan top bar. File JSS, dan footer. Pada file dashboard sudah kita buat include semua, include layout.admin.footer, di sini juga ada JS. Lalu pada atas juga ada include top bar dan juga include CSS. Lalu langkah kedua, kita menggunakan Yield, Extend, dan Session. Copy seluruh file dashboard, lalu pindahkan ke layout app. Lalu file ini akan menjadi file utama dan akan dipanggil di setiap halaman yang menggunakan template admin. Pada bagian blok kode start main content di app Blat, silahkan ganti menjadi seperti ini.
Contohnya seperti ini. Ini di halaman app, lalu kita buat Yelp content tetap di halaman app. Pertama-tama kita copy dulu seluruh isi file dashboard. Copy. Lalu kita pastekan di app. Sudah seperti ini. Kita tutup dulu semuanya. Sudah seperti ini. Di sini adalah main kontennya. Di sini seperti ini. Jadi, bagian main konten itu terdiri dari carousel start sampai about start. Karena ini adalah isi dari halaman dashboard. Kita tutup terlebih dahulu. Seperti ini. Kita copy. Kita buat main content seperti ini. Kita copy. Lalu pada and about kita copy lagi. Kita kasih jarak dulu. And di sini berakhirnya main content. Setelah itu kita hapus isi main konten ini. Lalu kita ganti jadi Yelp memanggil konten. Lalu pada file dashboard hapus seluruh isi kecuali blok kode start main content. Tambahkan extension layout dan juga section content dan ending dari sectionnya. Seperti ini. Kita copy dulu keywordnya. Lalu pada bagian atas dashboard .php kita pastekan exchange layout .admin.apps. Lalu kita hapus hingga main konten ini kita hapus. Lalu juga setelah main konten ini kita hapus semuanya. Hapus. Jadi, main konten dari file dashboard itu ada navbar, carousel, dan about. Lalu kita tambahkan section content dan end section untuk menandakan bahwa di file app itu ada Yelp content dan ini adalah kontennya. Seperti ini tampilan akhirnya dari partial view. Setelah partial view sudah dibuat, kita coba memanggil root dashboard, kependudukan dashboard. Di sini semua function bekerja sesuai fungsinya dan berhasil ditampilkan dan tidak ada error. Lalu kita mencoba apakah login kita berhasil nyambung ke data user dan berhasil menampilkan tampilan dashboard. Pertama, ke penduduk. Login. Kita buat login. Lalu kita enter. Ini adalah tampilan halaman login dari bantuan sosial. Lalu kita masukkan data yang sebelumnya sebenarnya sudah ada.
Di sini dinyatakan bahwa data user terdapat 2, yaitu dengan username Alia dengan email safwa.vira, lalu ada Muiz dengan email muiz.gmail.com, dan di sini sudah ada password dan tersave. Kita coba emailnya, lalu kita masukin passwordnya, lalu kita coba masuk. Di sini berhasil masuk ke dashboard. Di sini juga ada tulisan selamat datang Muiz karena username-nya adalah Muiz. Lalu ada tombol logout. Di sini coba kita tekan beberapa function dan berfungsi semuanya. Di sini adalah data user yang tadi kita buat. Di sini ada 2 user yang sebelumnya sudah saya masukkan. Kita coba edit pada file Alia. Di sini kita memasukkan password baru. Kita coba lagi. Lalu update. Di sini the password file must be 6 karakter. Dikarenakan kita memasukkan hanya 4 karakter, dia akan menampilkan notifikasi dan membalikkan ke edit data. Kita masukkan terus, kita tulis lagi ulang, update. Di sini kita sudah kembali ke halaman data user dengan menampilkan notifikasi data user berhasil diperbaharui. Lalu kita kembali ke halaman home, kita coba logout. Oke. Lalu di sini berhasil logout. Kita coba masuk ke data yang barusan kita perbarui. Emailnya adalah ini. Lalu kita coba masukkan password yang sudah kita perbarui. Lalu kita tekan masuk. Dan berhasil masuk dengan selamat datang Alia. Jadi tadi kita sudah melengkapi proyek Bina Desa kita dengan menambahkan CRUD data user dan membuat halaman login, lalu menyambungkan antara data user ke data halaman login. Lalu juga kita sudah membuat fitur logout dan mendemokan tampilan dari hasil yang sudah ditambahkan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.